Yesus mengatakan siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa. Bapa. Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus Tuhan di mana? Belum Tuhan, Bang. Belum Tuhan, maju. Belum Tuhan. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry agak lama tadi Ustadz, soalnya ada pendeta mau belajar original teks jadi. Bentar. Iya, saya persiapan dulu Ustaz. Lanjut dulu bentar, saya persiapan. Saya narasi dulu sedikit ya Bang Loding ya. Sampai mana tadi narasi saya teman-teman? Udah lupa jadinya. Aduh. Ya. Malam ini saya memang kolaborasi dengan Bang Loding ya. Siapa tahu ada kawan Kristen ya, nih langsung gabung kan kami dua ya. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan kami ya silahkan meminta multi kan kayak gitu. Tapi ini peraturan saya ya, harus open cam. Kalau kagak open cam ya udah nggak usah kau diskusi ya Kristen gitu. Silakan yang Kristen untuk meminta multi. Nanti kami gantian ya, saya jadi host, Bang Loding hadapi Kristen. Habis itu setelah Bang Loding saya lagi gitu, gantian aja ya, kita begadang malam ini. Aduh. Oke, kita sambut dulu. Antum aja yang gedein Bang. Assalamualaikum. Halo. Bang. Waalaikumsalam. Sehat Ya, selalu Abang Bang. Islam. Sehat selalu Bang Loding, Bang Yusuf. Sehat selalu Bang. Sehat selalu. Baik. Syukron jazakallah ya Bang ya. Sukses selalu. Ya Bang. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kasih hidup ini dulu alat-alat. Tadi lama Alat-alat. tertahan. Iya, mau ada pendeta mau belajar original teks ya. Talal. Ngamuk Bang. Belum kita ngomong ngamuk sudah bahasa kasih Iya. keluar. Ada. Saking buru-burunya saya sampai lupa jenggot di komal Ustaz. Lupa jenggot sama kumis. Tapi Lanjut, saya tampak perlu. muda. Ini yang ngamuk-ngamuk tadi tuh. Gak saya naikin, cengar-cengir nanti dia kalau dinaikin. Ya, kawan-kawan kita yang Kristen ya, jika ada mau berdiskusi ini mumpung kami nih gabung nih ya, kolaborasi, langsung saya dengan Bang Loding. Silakan Anda pilih saya atau pilih Bang Loding ya. Kalau Bang Loding mau diskusi, saya diam gitu. Kita 1 lawan 1, bukan keroyokan ya. Oke? Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa ini? Iya. Mereka kabur. Iya kabur mereka Bang. Sudah dapat berapa pasien Ustaz? Tadi ada satu pasien yang akut tadi, akut kali sampai teman-teman dibawa turun, tapi saya pelihara. Saya suka memelihara kayak gitu Bang. Oh. Iya. Tadi saya lihat Ustadz diskusi sama itu, apa nama akunnya, singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda itu kan bapak tua-tua itu. Ya itu. Begitu diskusi ternyata jadi kucing dia.
Gak mau diarahkan itu dia. Halo, selamat malam. Malam, Ustaz. Ya, abang nih Islam atau Kristen, Bang? Islam, Mengendari Ustaz. ayat. Selamatkan oten-oten yang tersesat itu, Ustaz. Iya. Diselamatkan Alhamdulillah, Ustaz. nanti insya Allah ya, Bang ya. Selamatkan oten-oten yang tersesat itu, Ustaz. Oke, baik kita cari otennya dulu, Bang ya. Ya. Kita ganti. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kalau Salesius ada nggak, Bang, naik ke tempat ente, Bang? Celsius tadi dia naik itu. Bodoh. Oh tadi ya. Iya. Terputar-putar itu saja Maryam 71. Tampolin aja Maryam 71 itu jaminan Kristen masuk neraka itu. Ya, saya bilang itu apa? Nubuatan Kristen masuk neraka. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ustaz. Ini aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise bang. Jangan sampai ada noise-nya kayak gitu ya. Ini lagi. Oh, kalau ini partner saya. Iya, ada. Ngapain, Bang? Nabi 28. Halo, Bang. Biar naik otennya, Bang. Biar naik otennya. Oh ya. Ada, nggak bakal mau naik kalau ada kamu. Tung nggak mau diskusi samamu, sama Wanes. Enggak, kalau ada aku agak berani orang itu. Kalau ada aku agak berani orang itu. Kalau abang berdua nanti tak berani lagi orang itu naik. Ya, jadi Naik jadi nanti kamu si mau bentar lagi. Jadi macam ITG-nya mana? Mana? Nggak ada minta multi dia. iya, bentar lagi naik itu. Oh, saya Bagaimana? bagi dia ya, ITG. Host, Ah. Pak Loading, bagaimana? CT kita di malam itu, udah macet dia kan? Macet dia. Macet dia kan? Aduh, ada aja. Ini kita udah Tritunggal ini, ITG. Ustaz. Ini kita Tritunggal. Beda. Pas ini. Waalaikumsalam. 3 lagi naik, paslah 6 tunggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Loding itu kumisnya lu kelupaan. Iya, ketinggalan di Komal karena tadi buru-buru kan. Ya udah itu Nggak aja, apa-apa. kalau itu aja teman. Oke, siap. Itu tampak teman-teman lebih muda. Tampak lebih muda 20 tahun Bang loadingnya. Nah, Iya. ya udah itu aja Ustaz. Terima kasih. Ulun mantau di bawah Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, kalau di tempat saya nih ya rata-rata Kristennya tuh udah pada punah Bang Loading. Trauma mungkin mereka. Oh. Ya, Ustadz terlalu keras kan? Ustadz terlalu keras. Makanya mereka ketakutan karena Ustadz keras sekali kan? Masa sih keras? Coba lihat VT saya, loading. Keras nggak dia? Coba lihat. Apa ini? Coba lihat VT saya Apa ini, ketika Bang? saya diskusi sama si Yusuf PI ini. Keras nggak dia? Alah, cuy. Dah. Gak jelas sekali. Ketat. Kenapa diturunkan dia, Tat? Open cam kagak. Kelebihan Roh Kudus. Pakai adab kagak juga kan macam mana? Oh, enggak. Oh iya, yang open cam laten. M Haris, selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Abang nih Islam atau Kristen Bang? Islam. Islam. Ya, Ya. Islamnya ada sudah ada saya, ada Bang Loading nih Bang. Nah, kita cari Kristen Ya. dulu ya.
Oh, ya udah. Tadi saya cuma mau ngomong itu aja. Tadi kan saya masuk ke roomnya Bang Tiki Taka. Siapa itu? Siapa tuh? Di roomnya Bang si Kristen itu yang Tiki Taka itu. Tadi kan dia ngomong, saya bilang Oh, ada oke. nggak datanya kalau iya. Saya bilang kan ada nggak datanya kalau Tuhanmu itu memang benar gitu kan. Dia bilang sayanya malah diturunin gitu. Oke, tadi dia ada juga ke sini. Ya udah, kalau gitu kita cari Kristen dulu yang ya Bang ya. Iya Bang, iya. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Salam. Ya takutlah ada Nabi 28. Coba kalau ada Nabi Luga ke sini kayak gimana ya? Oh iya, Mau, parah itu. mau. Tambah lagi. Naikkan si Luga, coba. Nggak mau dia Bahaya, naik ke nanti tempat bisa saya. lihat kali Nanti saya tanya. Dulu pernah viral Bang Loading video saya dengan Bang Luga tuh. Ketika saya tanyakan sama Bang Luga, ya itu Yesus makan ikan goreng, kan seperti itu di Bible tuh. Saya tanya, itu pakai minyak apa digorengnya? Kata Nabi Luga pakai bimoli. Bimoli udah ada sejak zaman Yesus itu. Viral tuh videonya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Makasih Bang Roni, Masya Allah. Siapa yang Repansah. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, Waalaikumsalam. salah pencet Pak Ustadz. Tapi tidak salah Tuhan Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum ya. Aduh. Bisa aja nyenggol Nabi 28 pula salah Tuhan. Macam mana? Dulu sama Nabi 28 nih Bang Loading. Saya hantam juga dia. Iya? Gak ada urusan. Oh, krisis ya. Kena krisis. Iya. Dulu saya sempat hantam dia. Kita berdua PKPK kan. Saya pernah sempat hantam dia. Tapi kalau ada tungtung kita berdua berteman. Ya itu. Allahu Akbar. Ada-ada aja kan. Tapi kalau tungtung ini Bang Nabi ya, mungkin mereka kelebihan Roh Kudus ya, sehingga naik kejang-kejang atau gimana itu. Ini ada Andi nih. Selamat malam. Apa itu? Kenapa ya banyak manusia kagak jelas minta multi tapi kagak jelas gitu. Ada nggak di tempat Bang Loading kayak gitu juga kah? Dia minta multi setelah dinaikin jadi berhala gitu. Ada nggak kayak gitu? Jadi berhala, iya. Banyak. Oh, Di tempat banyak saya juga. Kirain di tempat saya aja. Bentar, gitu. saya setel perangkat dulu. Mana Jack? Jack udah trauma naik ke tempat saya. Si Jack itu pendeta nggak waras itu Jack tuh. Ustaz, saya buat kopi sebentar ya Ustaz ya. Saya buat Silakan. kopi sebentar. Tafadhol. Halo, selamat malam, Mr. Brian. Baru disapa. Udah hilang. Ayo ya, kawan-kawan yang Kristen yang ingin minta multi, ya silakan. Yang Islam kagak usah minta naik. Ya kita mau diskusi lintas agama. Kalau Islam semua naik ngapain? Mau ceramah kah kita? Ya Bang ya. Ngapain? Kalau Islam semua dia sembuh. Kristen Ngapain 3 coba? Tuhan. Kristen 3 Tuhan yang naik, bilang Bang. Kristen 3 Tuhan naik. Kristen 3 Tuhan naik.
Ah, aduh, musik. Musik, gak jelas, kelakuan gak jelas. Ya, gak jelas. Bang, saya mau tanya, pahammu itu juga aneh loh menurut saya, Bang Nabi 28. Kenapa bang? Kamu Coba, bang. kamu kan Yesus semua tuh ya. Coba kalau kayak gini nih. Berarti Bapa tuh Yesus gitu. Allah tuh Yesus. Betul. Roh Kudus Yesus juga gitu. Karena Bapa. Iya, karena tiga-tiganya itu sebutan kepada satu nama itu. Bapa itu kan sebutan, bukan nama Bapa. Anak itu juga sebutan, Roh Kudus itu juga sebutan. Namanya Yesus. Itu yang diajarkan Alkitab. Nah, tiga Tuhan ini mengajarkan kalau Bapa firman itu pribadi. Kalau firman itu sebutan gelar kemuliaan namanya itu. Firman Yesus dia juga juga disebut gembala. Yesus kan juga disebut gembala, dia juga disebut firman, disebut juga dia anak domba. Itu kan sebutan-sebutan dia. Nah, berarti dia disebut Bapa. Firman itu Yesus juga gitu. Ya, itu sebutan ketika dia Sang Firman, sebenarnya bukan firman, Sang Firman artinya yang berkata-kata, yang berfirman. Ya, yang berfirman, Sang Firman, hologos, gitu ya. Kalaunya Yesus semua, saya agak heran. Coba kalaunya kita baca kitabmu itu bang ya, kamu Yesus semuanya. Contohnya kayak gini nih ya. Saya pernah diskusi sama orang Kristen dulu kayak gini nih. Nih, sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa Yesus datang daripada Yesus, dan mereka percaya bahwa Yesus telah mengutus Yesus. Gitu. Bukan begitu. Kalau Yesus semua gitu. Iya, mengapa dia memakai bahasa seperti itu, bahasa kiasan? Karena dia kan datang di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak mengenal dia. Kan dia tidak dikenal, Ustaz. Dia dikenal sebagai anak tukang kayu, anak Maria. Tapi Alkitab mencatatkan bahwa dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi sebenarnya ketidakmengertiannya, tidak mengenal. Jadi karena mereka tidak mengenal, makanya mereka salah menduga. Makanya kan ada pepatahnya mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Ini kan? Jadi makanya kalau paham kayak kamu tuh, paham kayak kamu itu udah saya temui beberapa orang di masa yang lalu gitu. Makanya kalaunya Yesus only gitu ya, Yesus semuanya, maka saya baca Yesus mengutus Yesus jadinya gitu. Kalau saya ganti Yesus semua kitabnya. Mengutus dirinya sendiri. Iya, dia mengutus dirinya sendiri. Sama seperti ini Ustadz ya. Prabowo diutus presiden. Siapa presiden Prabowo? Kan gitu. Makanya dikatakan di situ kan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nama Elohim itu adalah Yesus. Gitu loh. Elohim yang benar itu adalah Yesus. Gitu. Jadi Elohim itu adalah jabatannya. Namanya Yesus, sama dengan tadi presiden itu kan jabatan. Prabowo itu kan orangnya, namanya, nama diri. Presiden itu adalah
jabatan orang itu. Nah, jadi Yohanes 17 ayat 3 itu, Yohanes 17 ayat 3 itu, Allah di situ adalah jabatan Yesus itu. Elohim di situ diterjemahkan Elai sebagai Allah. Makanya aku bilang kayak gini, Bang. Ya, kalau kita baca jadinya kayak gini nih. Ente itu aneh pahamnya masalahnya. Bentar ya, balik. Aneh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus, satu-satunya Yesus yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Yesus utus. Itu kan tafsiran Ustadz. Itu kan cara Ustadz membaca. Kalau diganti Yesus, semuanya Yesus only gitu loh. Iya. Karena itu kan framing Ustadz gitu loh. Maka gaya bahasa Ibrani kan bukan seperti itu, Ustadz. Kan sudah aku jelaskan tadi, di situ Elohim itu kepada jabatan dia sebagai Elohim pencipta, namanya Yesus. Jadi Elohim itu adalah Yesus itu. Gitu di situ. Yohanes 17 ayat 3 itu seperti itu. Kenapa? Di Yesaya 63 ayat 9 itu bukan duta, bukan utusan, bukan pihak kedua, bukan kurir yang datang. Tetapi yang datang itu adalah dia sendiri. Yang adalah Elohim itu sendiri, yang adalah Yehova itu sendiri, begitu. Oh, gitu. Makanya paham kayak kamu nih pernah kutemui beberapa orang di masa yang lalu gitu. Dan kalau Yesus yang benar, Ustadz. Begitu yang benar. Kalau Yesus semuanya sakit kepala ku bacanya. Makanya gitu. Harus dijelaskan sama Ustadz. Makanya harus dijelaskan kan gitu. Makanya kan ku ganti kayak gini biar kamu aneh gitu pahamnya. Sebab segala Yesus, firman kan Yesus, yang Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada Yesus, dan mereka percaya bahwa Yesus yang telah mengutus Yesus. Nah gitu. Iya, memang hanya dianya Ustadz itu, memang hanya dia. Ada yang lain lagi. Sakit kepala saya kalau Yesus only itu. Firman jadi Yesus. Itu lebih Yesus. gampang Ustadz. Iya. Halo, selamat Ada malam. tamu ini Ustadz, ada tamu. Iya, makanya nih ada tamu nih. Yes, selamat malam. Malam. Yudi Palo Islam atau Kristen, Bang? Maaf Ustadz, saya Islam. Oh. Selamat bergabung, Iya, Pak kita. Ustadz. Iya, kita cari Kristen. Islamnya udah ada saya sama Bang Loding gitu. Oke. Lanjut. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Makanya aku sakit kepala melihat pahammu itu. Kalau ku ubah Yesus semuanya gitu. Sebab segala Yesus yang telah Yesus utus telah disampaikan kepada Yesus, dan Yesus telah menerimanya, bahwa betul Yesus telah mengutus Yesus. Macam mana? Ya memang gitu Ustaz. Iya, memang Yesus yang datang sendiri. Yang datang itu disebut utusan. Utusan itu adalah dia sendiri, tapi dia disebut utusan. Kan sama seperti Prabowo, kalau pergi dia ke Amerika, kan dia utusan, tapi dia juga presiden. Itu yang dimaksud di situ, Ustaz. Jadi dia presiden itu adalah utusan Indonesia. Gitu, Ustaz. Lagi Yoko, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Saya mau ikut diskusi boleh. Open cam dulu, Abang. Boleh, Bang. Open cam dulu lah. Dibuka dulu kameranya sebelum nanya.
Saya cuma nanya sebentar, Pak. Nanya apa tuh? Nah, ini kan versi umat Islam itu kan kalau sujud sembahyang itu kan harus menghadap ke Diturunin moderator. Itu Jam bukan kali tanya moderator. sebentar, tanya lama-lama itu. Iya. Makanya tuh the point lah kalau nanya tuh, ya. Kenapa coba tuh the point kalau nanya? Diperingkas gitu. Ini ada Moranda. Ada sih, ya di bawah ini beberapa. Kayaknya Islam. Ustadz, si oke Ustadz. Kenapa? Naikkan dia Ustadz. Bisa dia naik? Si oke, si oke. Mana Oki? Minta multi lah. Saya nggak bisa jambak-jambak. Yang mengajak Ustadz tadi mau apa ya, Kak? Oh, kalau PK nggak Oh, bisa. ada Adrian di bawah. Naik Adrian. Ada Adrian di bawah. Otenya mau belajar. Oten Bang mau Adrian, belajar. saya punya murid dulu. Naik Bang Adrian, multi saja. Kita belajar sama-sama. Kebetulan di sini ada guru saya ini, Ustadz Yusuf Pei ini. Bebas kamu bertanya tentang Islam juga. Lanjut Ustadz. Apa namanya akunnya? Halo, Tidak, selamat nanti dia malam. multi saja. Namanya Adrian. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abang apa? Islam ya? Islam. Izin Pak Ustadz, apa ini saya kepencet. Saya minta izin aja apa nyapa Bang Loading sama Pak Ustadz Pi. Oh, siap. Iya. Saya dari Medan Pak Ustadz, dari Medan. Oke. Syukron jazakallah Bang ya atas supportnya. Oke. Ya, selamat Oke. malam juga untuk Bang Bang Nabi ya. Oke. Ya, Bang. Makasih, Bang. Nah, ini ada Adrian. Ini kayak mana turunnya nih Pak Ustadz? Kayak mana cara supaya turun Pak imbang. Ustadz? Halo, selamat malam. Adrian. Ini open cam bisa nggak dia? Iya, halo Pak Ustadz. Biasa dia Biasanya open cam, Ustadz. Open Biasa cam open Adrian. Ya. Iya. Ih, tambah ganteng dia Ustadz. Wajah-wajahnya ke Islam-Islamannya. Iya. Wajah-wajahnya ke Islam-Islaman kelihatan sekali kan. Ciri-cirinya Ustadz, ciri-cirinya ini dia diskusi sama saya itu pertama seperti si Ius. Ius pertama itu ngeyel sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dipotong ujungnya kan. Nah ini dia lagi nih. Ini. Jadi dia metode belajar Ustadz. Nah kalau kamu belajar nih sama Ustadz saya nih. Begitu. Gimana PR kemarin? Mau store PR apa? Jangan dulu. Bentar Bang. Jadi maksud Bang Loading apa? Sudah lepas apa kopiahnya? Bukan, ini potong ujungnya sunat. Iya. Iya. Berarti kan lepas apanya kopiahnya kan? Pak, Oke. bukan ini Gimana? Mau pakai store? helm tuh. Iya. Oke, PR gimana? PR aman. Cuman Aman, mungkin oke, ya. siap. Silakan Ustadz, ambil ahli dulu. Silakan. Kamu sama Kalau Ustadz saya dulu, silakan Ustadz. Kalau sama Bang Loading kan udah sering ya. Coba sama saya nih, belum pernah nih. Kira-kira ada pertanyaan? Kamu Bang sama Nadia? Ustadz saya, silakan. Wah, dengan lebih berat lagi ini Bang Loading kayaknya dengan Pak Ustadz ya. Gak apa-apa Bang, nanya aja. Kemarin belum ada sempat sih bertanya-tanya sama Bang Loading gitu Pak Ustadz. Cuman baru diskusi ringan lah dengan Bang Loading malam itu, malah dikasih satu ayat dan aku nggak bisa jawab gitu, kemarin belum bisa jawab. Di ayat Alkitab juga yang dibilang ya itulah tadi ditanya sama Bang Loading itu PR gimana. Cuman di setiap Bang Loading coba kasih ayat-ayat di Alkitab kan aku coba kasih pendapat lain lah dari pendapatku gitu Pak Ustadz. Cuman dari respon dari Bang Loading malam itu enak sih, sejuk, nggak ada sampai yang tensi gitu.
kalimat yang nggak ada saling nyerang, nggak ada. Ya saling ketawa lah, enak lah malam itu. Jadi luar biasa sosok beliau. Enak diskusinya apalagi dengan Pak Ustadz kan. Ya, kata teman-teman di bawah digedein sedikit suaranya bang gitu. Mungkin kalaunya Bang Andrian ini ada ketertarikan nggak bertanya tentang Islam gitu? Kalau saat ini mungkin oke, Pak Ustadz dengan Bang Loding mungkin sudah lama ya mempelajari tentang dua keyakinan ini ya Pak Ustadz ya, Islam dan juga Kristen. Apa sih menurut Pak Ustadz dan juga Bang Loding itu kenapa Islam itu lebih diunggulkan begitu? Kan Pak Ustadz dengan Bang Loding kan ini kan sering nih, oh ini begini nih pandangannya begini, tetapi Islam mengatakan begini. Nah aku pengen tahu aja apa sih pendapat Pak Ustadz dengan Bang Loding itu, kenapa sih tetap memilih Islam ini, oke tetap pilihan saya gitu. Baik. Sebelum saya jawab Bang Adrian, saya mau sapa saudara saya dulu ya, Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Ya, saya izin sedikit menjawab Bang Andrian. Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak ada agama lain yang saya pilih? Kan kayak gitu ya Bang ya. Jadi kayak gini Bang. Kalau di Indonesia ini ya, saya melihat ada beberapa agama dari segi penamaannya aja. Ya, dari segi penamaannya aja. Contoh, Buddha. Buddha itu kan nama tokoh, bukan nama agama tuh. Hindu itu kan nama sungai di pinggiran bantaran di India. Orang yang Hindustani, Hindu tuh. Terus Kristen dari Antioquia. Nah ini organisasi yang membesar, bukan agama juga. Terus apalagi Yahudi itu kan suku, nama suku. Nah kenapa saya memilih Islam? Karena di dalam ayat Al-Quran kayak gini bangnya. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ada perkataan Tuhan semesta alam, Islam itu telah diridhoi oleh Tuhan semesta alam. Coba kalau kita lihat agama-agama yang lain. Buddha adakah aku tinggalkan Buddha untukmu? Nggak ada. Atau Hindu, ya, Dewa Krishna atau dewa-dewa yang lain, Dewa Wisnu, nggak ada mengatakan aku tinggalkan Hindu untukmu. Nggak ada. Bahkan Yesus juga, ya, tidak ada mengatakan aku tinggalkan Kristen untukmu. Nggak ada. Nggak ada. Satu-satunya hanya ada di dalam agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kayak gitu. Terus ada juga di ayat Ali Imran 85 gitu ya. Di Al-Qur'an kami, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan dia akan merugi di akhirat nanti. Jadi selain agama Islam nggak ada gitu agama yang sempurna lalu diridhoi oleh Tuhannya sendiri kecuali Islam. Gitu. Nggak ada Yesus mengatakan aku tinggalkan Katolik untukmu, aku tinggalkan Kristen untukmu. Nggak ada. Gitu. Begitu juga Buddha. Begitu juga dengan Hindu. Jadi seperti itu Bang. Kenapa saya tetap memilih agama Islam? Karena apa? Karena memang ada perintahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Jadi seperti itu. Gitu Bang.
Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak? Coba kalau kita balik ke tempat abang tuh ya, ada nggak Yesus mengatakan, aku tinggalkan Kristen untukmu, atau perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Nah, tapi aku pengen nanya lagi nih Pak Ustadz dari penjelasan. Silakan. Kalau saya nggak jawab bisa Bang Loding atau Ustadz Wafi boleh jawab juga. Oke. Nah, mau tahu aja nih Pak Ustadz, gimana sih penyebab ada ayat, kan 2 ayat tadi Pak Ustadz kasih ya, Al-Maidah dengan apa tadi, Al-Imran ya. Nah, ada 2 ayat di situ dikatakan bahwa mengatakan harus Islam gitu kan. Nah itu kenapa sih sampai ada ayat itu tuh, peristiwanya tuh apa yang terjadi pada waktu sampai ada kedua ayat itu begitu Pak? Jadi agama Islam, kenapa jadi ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Kan kayak gitu. Itu Bang ya. Orang-orang Yahudi andai diturunkan kepada mereka itu ayat, maka mereka akan mengadakan hari itu sebagai hari raya. Gitu. Sebabnya kenapa? Karena apa? Kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah hampir selesai, gitu. Itu asbabnya. Makanya telah disempurnakan. Kalau sahabat Nabi banyak yang tertawa, banyak yang senang gitu karena agamanya telah disempurnakan. Beda dengan salah satu sahabat Nabi kami yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu malah sedih beliau. Kalaunya sudah sempurna berarti Nabi udah dekat gitu, dipanggil. Jadi seperti itu. Jadi Islam ini agamanya bukan agama yang baru Bang. Bukan agama yang baru. Coba kalaunya kita melihat, kalau kita melihat ke kitab Abang nih ya, ke kitab Abang. Agama Islam itu bukan agama yang asing, bukan. Kalau kita melihat ke kitab Abang tuh, dari zaman Abraham sampai ke zaman Nabi Muhammad. Coba kita lihat, Tuhannya Abraham itu dia tidak kelihatan. Nggak kelihatan dengan mata. Begitu pula dengan Tuhannya Nabi Musa. Dalam Keluaran 33 nomor 20. Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat dengan mata. Sama tuh Tuhan Abraham, Tuhannya Musa sama, tidak dapat dilihat dengan mata gitu. Kalau di Perjanjian Lama orang yang melihat Tuhan itu manusianya akan mati. Manusia yang melihat Tuhan, manusianya akan mati. Tapi kebalikannya Bang, di Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Baru manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati gitu. Kalau dulu kan di zaman Nabi Musa, manusia melihat Tuhan, manusianya yang mati, bukan Tuhannya yang mati. Di Perjanjian Baru, manusia melihat Tuhan, malah Tuhannya yang mati gitu. Heran saya. Kebalik gitu. Kebalik. Terus Yesus juga mengatakan bahwa Bapa itu tidak dapat dilihat dengan mata. Yohanes 5 nomor 37 kan gitu. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi Tuhannya para nabi itu tidak dapat dilihat dengan mata. Sama Tuhannya umat Islam, bisa nggak dilihat dengan mata? Kan enggak. Jadi makanya Islam itu adalah ajaran dari para nabi terdahulu. Tuhannya sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi seperti itu. Islam ini bukan agama yang baru, tapi agamanya para nabi yang sudah semenjak dulu ada. Jadi seperti itu. Tafadhol Ustadz Wafi atau Bang Loding kalau mau menambahkan silakan. Silakan Ustadz tambahkan sedikit lah Ustadz. Sekalian kita dapat ilmu Ustadz. Silakan. Gak apa-apa, Bang Loding dulu. Silakan. Tidak Ustadz, saya belajar. Kalau dia ini murid saya Ustadz. Dia masih mau belajar Islam. Makanya saya cuma bilang sama beliau 2 Ustadz. Kalau kamu belajar betul-betul Allah berikan 2. Kalau Allah tidak kembalikan kamu ke fitrah, Allah kembalikan ke rahmatullah. Makanya dia masih mode-mode belajar Ustadz. Berikan pencerahan sama beliau. Silakan. Iya. Bahaya kali. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Tidak ada agama di dunia ini yang memposisikan akal itu paling profesional kecuali hanya Islam. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam Al-Quran, Allah ngasih tahu cara kita, gimana caranya kita membahas Al-Quran. Di Bible, tidak ada satupun ayat yang menerangkan gimana cara memahami Bible. Gak ada. Tetapi Allah ngasih cara nih, gimana cara memahami Al-Quran. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahlinya kalau kamu nggak tahu. Kalau nggak tahu, bertanya kepada ahli. Nah, lalu kenapa para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran misalnya? Itu namanya ikhtilafu tanawwu. Berbeda tapi saling melengkapi. Di dalam Al-Quran ada dua ikhtilaf. Satu ikhtilafu tadad, berbeda tapi saling bertentangan. Yang kedua adalah ikhtilafu tanawwu, berbeda tapi saling melengkapi. Sama ketika kita datang kepada seorang dokter, kita tahu dokter itu tidak pernah belajarnya lewat Google. Maukah kita berobat kepada dia? Gak mau. Kita datang kepada dokter yang ilmunya hanya melalui YouTube. Apakah kita berani berobat kepada dia dalam hal-hal penyakit? Ya gak berani. Tetapi kita akan datang kepada seorang dokter yang dia benar-benar pernah berguru dan belajar secara maksimal. Nah, Al-Quran memberikan cara agar kita paham isi agama dengan bertanya kepada ahlinya. Kalau kita misalnya di rumah lampu padam, ya tanyalah kepada tukang listrik, jangan tukang tambal ban. Gak bisa. Nah, cara seperti itu sangat logis dan diterima oleh semua akal manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mengatakan hanya Islam yang memposisikan akal itu paling profesional? Yang kedua, semua agama mengatakan saya adalah agama yang bernarasi sebagai kasih. Agama kasih, kata mereka. Padahal di kitab mereka semuanya selain Islam tidak ada tentang istilah kasih kecuali nanti di tengah dan terakhir. Tetapi Al-Quran tidak pernah keluar-keluar agama kasih. Al-Quran itu tidak pernah keluar-keluar agama kasih. Tapi ayat pertama di Al-Quran itu sudah menunjukkan Allah Sang Maha Kasih. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani Sang Maha Pengasih. Di awal ayat langsung. Jadi makanya kita tidak perlu kan keluar-keluar ke masyarakat bahwa Islam agama kasih, Islam agama kasih. Ngapain? Karena di dalam Al-Quran kasih itu sudah disebutkan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Sang Maha Kasih, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang. Itu. Yang ketiga, kenapa saya milih Al-Quran? Al-Quran itu adalah kitab suci yang sanadnya jelas. Apa sanad? Mata rantai. Mata rantai penyampaiannya itu jelas. Dan ini tidak dimiliki oleh semua agama manapun. Saya bisa membaca Al-Quran diajari oleh guru saya. Guru saya diajari oleh gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Saya bisa menyebutkan ketika saya mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada satu hadis nih. Kamu dapat dari mana hadis itu? Saya mendapatkan dari guru saya dari guru saya, terus sampai kepada Imam Bukhari kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Orang-orangnya ada, gak boleh fiktif ataupun fiksi, gak boleh. Ada orangnya. Di dalam agama lain, kita coba tanya satu saja. Nama ayah Paulus itu sampai kiamat kurang 2 hari gak ketemu, saudara. Siapa nama ayahnya Paulus? Tetapi Bible mengklaim dia dari Binyamin, suku Binyamin. Bagaimana kemudian sebuah suku dinisbatkan kepada seseorang, nama ayahnya aja gak tahu? Kalau kita mengatakan Imam Bukhari wafat di Uzbekistan, kita akan tahu siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, dan siapa pendahulunya. Saya tahu. Kita mendapatkan hadis dari Imam Muslim. Imam Muslim putra dari siapa? Putra dari siapa? Tahu. Gak ada orang yang namanya fiktif atau fiksi, itu gak ada di dalam Al-Quran. Gak boleh seperti itu. Gak boleh seperti itu. Apalagi di dalam hadis. Di dalam yang lain semuanya gak boleh. Nah, sedangkan tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam kitab yang lain, katanya
Yesus adalah anak anak Yusuf. Yusuf anak Eli. Katanya, bayangkan guys, katanya jadi ayat suci. Tertulis di mana? Di dalam Lukas 3 atau Matius 1. Katanya Yesus itu anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Kalau di kita tidak boleh katanya itu. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Nabi Ismail, Rasulullah menyebutkan sanadnya, Innallaha astofani min bani Kinanah. Aku dipilih oleh Allah dari Bani Kinanah. Kita tahu sanadnya. Mata rantainya jelas. Dan setiap orang yang mengabarkan agama, syaratnya dia bukan seorang pembohong dan bukan orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Itu yang perlu ditekankan. Syarat orang itu hadisnya diterima, syarat orang itu riwayatnya diterima, syarat orang itu keterangan agamanya diterima, dia bukan orang pembohong, bukan pelaku dosa besar, dan kecerdasannya di atas rata-rata. Satu saja tidak terpenuhi, hadisnya langsung menjadi dhaif, lemah. Sekarang saya tanya, ada nggak ketika Yesus mengatakan kepada Yohanes misalnya, pada mulanya adalah firman. Kita tanya nih, Yohanes dapat dari siapa? Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Oh, dapatnya dari Yesus. Kapan pernah ngajari? Nggak ada datanya. Oh, ini kan Roh Kudus yang datang. Ya, kalau semuanya Roh Kudus, kita bisa jawab seperti itu. Apapun pertanyaannya, Roh Kudus solusinya. Sedangkan orang yang nggak percaya kepada agama kita itu pasti mikir kan, dapat dari mana dia ayat? Makanya ketika Rasulullah yatahannaf al-layali fil ghar, Rasulullah beribadah malam-malam di sebuah goa, mendapatkan wahyu pertama kali surah Al-Quran turun. Itu Imam Bukhari menyebutkan sanadnya sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah langsung. Jadi Imam Bukhari ketika menceritakan, beliau disebutkan, saya dapat cerita ini dari ini. Beliau orangnya jujur, orangnya cerdasnya di atas rata-rata, bukan pelaku dosa, dan dapat dari gurunya, sampai kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya minta satu misalnya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Coba sebutkan, Anda mendapatkan satu ayat itu, sebutkan dari Anda sampai Yohanes. Bisa nggak? Anda mendapatkannya dari ini dari ini. Paling mentok-mentoknya Anda akan mengatakan di Bible demikian. Kan Bible ini adalah kitab suci. Lah kalau seperti itu, maka tidak ada bedanya standar kita dapat nemu di tong sampah. Kita nemu nih di tong sampah nih, ada kertas, ya. Tulisannya Yesus adalah Tuhan. Dari mana kita tahu kalau tulisan itu bisa dipercaya? Padahal nemunya di tong sampah. Lah kalau kita nggak bisa, makanya Al-Quran ketika ada manuskrip di daerah Yaman, ada Al-Quran nih yang sering dibawa-bawa sama teman-teman Kristen. Gimana ini? Al-Quran kok tidak terjaga? Katanya terjaga. Dia bawa manuskrip yang baru ditemukan sekitar 2 abad yang lalu. Dicontohkan dengan Al-Quran yang sekarang ada sedikit bedanya. Maka itu tidak bisa menjatuhkan derajat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sampai kepada kita dengan cara talaki, bukan dengan cara manuskrip. Karena manuskrip bisa dirubah, tapi kekuatan seseorang, kecerdasan dan terjaganya dia dari maksiat, itu jauh lebih dapat dipercaya. Saya kalau tanya obat, pasti ke apotik. Itu lebih saya percaya daripada saya nyari di Google sendiri apa obat batuk. Keluarlah beberapa obat kan, saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu cara minumnya, saya tidak tahu dosisnya. Maka saya lebih baik datang ke apotik. Yang jaga apotik apakah komputer? Bukan, manusia. Maka tolak ukur kebenaran itu lihatlah manusianya. Ketika manusianya sudah terkenal jujur, kecerdasannya di atas rata-rata, bukan pelaku dosa, dia menyampaikan sebuah riwayat, pasti dia hati-hati. Tapi kalau sebuah kertas, ya, kita nemu sebuah kertas di goa misalnya. Kertas nih di goa nih, ada tulisan Yesus Tuhan. Gimana cara menverifikasinya? Siapa penulisnya? Pembohong nggak nih penulisnya? Kan nggak bisa. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu sebagai mukadimah. Sekian, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Mantap Ustadz. Allahu Akbar. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya sangat
jelas dan detail ya Pak Ustadz ya, luar biasa. Tiba apa terputus atau turun sendiri gitu tadi, padahal lagi nyimak tadi. Iya, tapi tetap apa tersampaikan apa ilmu sama informasinya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Ustadz tadi, memang betul apa yang dikatakan Pak Ustadz. Belum sanggup saya untuk menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Dari mana perkataan setiap kitab Yohanes itu, dari mana dan bagaimana itu? Kalau mau diambil dari cara apa yang dijelaskan dalam Islam seperti itu Pak Ustadz. Nah itu belum sanggup saya berikan jawabannya. Ya, gitu, Mas, mohon maaf ya, jangan nanya ayatnya saja. Siapa yang mengurutkan? Yohanes, Matius, Markus, Lukas, itu yang mengurutkan itu siapa? Gak akan ketemu, apalagi ayatnya kan gitu. Yang mengurutkan seperti itu aja gak ketemu. Kalau kita ditanya nih, kenapa Al-Baqarah ditaruh di pertama? Kenapa kok Al-Fatihah sebelumnya Al-Baqarah? Kenapa kok ditaruh seperti ini? Semuanya ada jawabannya. Bahkan ayat kapan turunnya malam hari dan kapan pagi hari kita punya dalilnya. Ayat ini turunnya malam hari apa pagi hari? Kita ada. Namanya Al-Layali wan Nahari. Ayat ini maksudnya ke Yahudi apa ke Nasrani? Ada ayatnya. Letak gradasinya, ya. Tata letaknya, layoutnya, kita tahu siapa yang melayout. Siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwa urutan ayat tauqifiyun minan Nabi, yang mengurutkan ayat dan surat itu langsung dari Rasulullah kepada sahabat. Jelas, gitu Mas. Baik, luar biasa ya. Ya mungkin kalau saya kan masih Pak ya, yang penganut keyakinan yang mungkin bisa dikatakan yang tidak begitu serius atau mendalami pembacaan kitab gitu Pak. Cuman dengan adanya siaran-siaran seperti Pak Ustadz yang lakukan atau Bang Loding, Pak Yusuf juga kan, dan juga Bang Nabi itu kan, dengan begini kan zaman sekarang kan lebih banyak yang buka TikTok gitu kan, jadi bisa tahu begitu Pak Ustadz. Nah jadi bahan ini juga kan. Nah, seperti saya lah, saya Kristen, tapi dengan adanya pertanyaan Pak Ustadz seperti ini kan, itu kan menjadi acuan juga, apakah benar ini yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini. Nah, itu kan bisa menjadi bahan juga kan Pak Ustadz. Apakah saya ini nanti ke depannya seperti apa kan, tinggal kembali ke pembelajaran saya aja lagi Pak Ustadz. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa Pak Ustadz. Semangat. Ini muridnya Mas PS Loading. Wah, ajib ini, ajib. Lanjut. Ya, silakan bertanya lah, terus bertanya. Pokoknya nanti bisa diberikan gelar BSM, bertanya sampai mati. Pokoknya bertanya saja. Kebetulan ada Ustadz Wafi Gus Wafi di sini orang berilmu. Pokoknya bertanya lah. Ya. Bertanya, jangan pernah tanya tentang keuangan. Nah, itu parah itu. Bertanya sebelum mati. Kamu mau tanya tentang apa? Ya. Tanya begitu. Apakah benar Tuhannya Yesus sama Tuhannya orang Islam itu sama apa beda? Karena tidak mungkin kan kamu lihat matahari satu, bulan satu, masa Tuhan dua? Tuhan orang Islam sama Tuhan orang Kristen. Coba kalau Tuhan Islam mau hujan, Tuhan Kristen mau panas, berkelahi Tuhan di atas nanti. Nah, di sini yang kita cari. Kebetulan ada Ustadz Yusuf PI sama ada Gus Wafi. Kamu mintalah bagaimana yang pasnya itu bagaimana begitu. Kemarin kan sudah sama saya kan masih ada PR gitu. Silakan Ustadz lanjut. Besarkan Ustadz Wafi saja. Sekalian saya juga masih belajar nih. Lanjut Ustadz. Bertanya silakan. Oke. Baik. Terima kasih Bang Loding. Paling saya sedikit ada yang mau tanyakan lagi sama Pak Ustadz itu. Tadi kan ada menyinggung yang siapa? Yang sedih tadi itu loh Pak Ustadz, yang dengar kabar tentang kesempurnaan Islam tadi itu loh. Nah, itu maksudnya itu kan Pak Ustadz belum jelaskan dengan itu ya. Masih mengganjal gitu loh dalam pikiran saya Pak Ustadz. Maksudnya ada yang mendengar itu bahagia, ada juga yang sedih. Nah, maksudnya kenapa itu kok sedih, beranggapan bahwa sudah dekat nih, seolah-olah
dengan kesempurnaan itu jadi sedih kan maksud Pak Ustadz tadi itu? Iya. Jadi begini deh. Ya, Yang senang, sahabat yang senang mendengarkan ayat itu, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat itu turun, ya, menunjukkan Islam telah sempurna. Ada yang senang apa? Bahwa tidak ada tambahan-tambahan lagi dan sudah maksimal perintah dan larangannya, sudah selesai tugas Rasulullah. Yang sedih, kalau sudah selesai berarti Rasulullah hampir wafat. Makanya mereka sedih. Ya Rasulullah, kalau sudah selesai, apakah engkau akan meninggalkan kami ya Rasulullah? Kan begitu. Karena ketika seorang sahabat, ini bedanya kita sama sahabat. Kita sebenarnya kalau boleh jujur, kita tidak pantas menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Yang pantas menjadi umat Rasulullah itu cuma sahabat. Sahabat itu saking dari setianya kepada Nabi, di bulan Ramadan ketika berpuasa diajak perang Badar, mereka mengatakan siap. Dan kalau kita nih habis duhur Ramadan diajak perang, nawar ba'da tarawih kalau kita, Bang. Nanti aja ya, ba'da tarawih aja nanggung Nabi setelah ini. Nawar kalau kita. Kalau sahabat setiap Nabi mengatakan jalan, laksanakan, siap dan langsung begitu. Sahabat itu. Makanya ketika sahabat mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan bahwa telah sempurna agama ini, sahabat sedih sebagian. Berarti Rasulullah akan meninggalkan kita, kan begitu. Sampai ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar tidak terima atas wafatnya Rasulullah. Barulah beliau sadar ketika dinasihati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Umar, bahwa Rasulullah ini adalah nabi, qad khalat min qablihir rusul. Nabi dulu sudah pernah ada dan mereka juga wafat. Yang tetap baqo kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang senang karena perintahnya sudah selesai. Yang sedih berarti Rasulullah sudah hampir wafat. Gitu, Bang. Baik, Bang. Baik. Ya, Pak Ustadz. Cuman masih ini Pak Ustadz ya, mengganggu pikiran lah, jujur aja nih Pak Ustadz ya. Telah disempurnakan tadi kalau nggak salah itu Pak Ustadz ya kalimatnya. Atau sudah sempurna maksudnya. Atau gimana sih Pak Ustadz? Akmaltu, aku telah menyempurnakan. Akmaltu kata Allah. Aku telah menyempurnakan Islam untuk kamu. Telah menyempurnakan Islam. Maksudnya menyempurnakan, nggak akan ada agama lagi sudah. Terakhir Islam itu. Sebelumnya kan ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, kan begitu kan? Karena telah sempurna sebagai penutup ini sudah selesai, gitu maksudnya. Ya. Terakhir begitu, Ustadz ya. Iya, sudah selesai. Iya. Nggak akan ada nabi lagi. Makanya kata Rasulullah, baini wa baina Isa bin Maryam la nabiyya. Nggak ada nabi antara aku dengan Isa. Wa la nabiyya min ba'di, dan tidak ada nabi setelah aku. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, laukana Musa hayyan, andaikan Musa hidup, maka ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada keluasan baginya kecuali harus ikut jadi umatku. Andaikan Nabi Musa hidup tetap harus jadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, karena yang disempurnakan yang terakhir, khataman nabiyyin. Gitu. Logis. Iya Pak Ustadz. Ya. Tapi ini lanjut lagi pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Monggo. Oke. Kalau di dalam Al-Quran menyatakan Islam adalah yang terakhir yang sempurna, begitu berarti kan tadi Pak Ustadz mengutip ada Taurat dan juga Injil, kitab sebelumnya, begitu Pak Ustadz ya. Nah, tapi mengapa di dalam Islam, di dalam catatan Al-Quran lebih tepatnya Pak Ustadz, yaitu tidak mencatat atau berbeda dengan catatan contohnya agama saya sekarang, begitu Pak Ustadz, ada Kristen nih. Nah, ada perbedaannya. Nah, di dalam kekristenan mencatat bahwa Yesus itu disalib. Nah, sedangkan dalam Islam tidak demikian, begitu. Bagaimana kalau penjelasan Pak Ustadz itu? Oke. Maksudnya kenapa itu Pak Ustadz? Apakah ada dijelaskan dalam Quran bahwa dengan jelas bahwa ini salah ini. Nah, begitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya.
kenapa kalau Al-Quran memang penyempurna, kesannya nggak sama dengan kitab-kitab terdahulu. Karena kitab Bible itu bukan kitab terdahulu yang disebutkan oleh Al-Quran, bukan Mas. Bible itu, kata Al-Quran, telah mengalami distorsi. Al-Quran mengatakan nih kan, kitab terdahulu itu mengalami distorsi, kata Al-Quran. Ayatnya, yuharrifuna amma wadhi'ihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kerjaan orang Yahudi suka mendistorsi Al-Quran, merubah-rubah isi Al-Quran. Setelah mereka pahami isinya, dirubah. Setelah dipahami, dirubah, begitu. Nah, Al-Quran ketika mengklaim seperti itu, maka tugas kita apa? Membuktikan. Tugas kita membuktikan. Benar nggak sih terdistorsi begitu? Kalau saya nanya kepada abang, ya, nanya, Nabi Isa atau anggaplah sama dengan Yesus. Yesus itu berbahasa apa, Bang? Yesus setahu saya Pak Ustadz pada zamannya itu bahasa Aramaik kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Oke. Ya. Aramaik. Ya. Ya. Berarti kitab suci yang tertua yang hadir di dunia menurut teman Kristen adalah Bible yang sudah berbahasa Yunani, Perjanjian Baru. Iya. Itu tertua. Sedangkan Nabi Isa, Yesus dan murid-muridnya berbahasa Aramaik. Tidak ada data Yesus setiap hari ngomong Yunani atau pernah ngobrol gohwa apa ya, ngopi-ngopi gitu, pakai ngomong bahasa Yunani, nggak ada sama muridnya, nggak ada datanya. Nah, berarti kitab yang telah hadir di tangan teman-teman Kristen tertua itu sudah terjemahan, Bang. Karena melalui bahasa kedua, yaitu Yunani. Alasan teman-teman Kristen, Yunani adalah bahasa yang terkenal saat itu, katanya. Berarti bukan bahasa made in Nabi Yesus, bukan. Tapi sudah mengalami bahasa yang kedua. Oke? Ya, gak ada yang asli lagi. Betul? Baik. Misal, saya kasih contoh, Bang. Kalau ada barang nih, mau handphone, mau rumah, mau mobil, kalau yang datang itu yang palsu, yang aslinya sudah gak ada, gimana cara kita bisa menentukan ada yang salah, ada yang benar? Misal nih, saya beli handphone, ya, Oppo, misalnya Oppo Find X9. Yang asli sudah gak ada, yang ada cuma tiruan. Bagaimana kita bisa melihat struktur tubuh Oppo ini ada yang palsu? Gimana caranya? Kan yang asli sudah gak ada. Bisa nggak kira-kira? Mas Andrian, bisa nggak kita menentukan handphone ini, handphone yang asli sudah hilang, yang datang tiruannya kita nggak pernah tahu yang asli. Nah, bisa nggak kita menentukan ini adalah tiruan dari segi ininya tiruan, padahal yang asli nggak ada? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak Ustaz. Nggak bisa, nggak ada contohnya kan? Yang aslinya nggak ada, contohnya sudah nggak ada gitu loh. Iya. Contoh aslinya nggak ada sudah, adanya cuma tiruan yang kita pegang, gitu. Nggak bisa. Lah, Bible datang sudah menggunakan yang tiruan ini, yang bahasa kedua yaitu Yunani. Yunani, Bang. Gimana kita tahu isinya ini asli dari Yesus atau tidak? Gimana caranya kita tahu isinya asli dari Yesus atau tidak? Kalau yang asli sudah nggak ada, kita tidak pernah tahu yang asli. Kalau kita tahu yang asli nih, pernah baca tapi hilang, kita bisa masih. Pernah baca nih, selesai, yang asli, baru kita bisa. Oh, ini palsu nih, karena saya kemarin bacanya yang asli begini. Nah, kita saja, Kristen saja, tidak pernah tahu yang asli. Kenapa bilang yang Yunani itu langsung asli 100%? Gimana caranya? Kalau secara dunia perkuliahan, skripsi, ya, di dalam dunia skripsi, ini namanya plagiatisme. Bisa jadi nanti plagiatisme. Kan begitu. Jadi, gimana caranya kita tahu ini palsu kalau yang aslinya tidak pernah hadir? Aslinya tidak pernah hadir.
Gak bisa bang. Loh, kalau Al-Quran, Iya. Al-Quran itu turun dari zaman Nabi orang Arab, bukan orang Betawi, bukan. Nabi orang Arab, bang. Nah, Iya, iya. dikatakan oleh Allah, anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku turunkan bahasa Arab agar kalian orang Arab ngerti. Apakah sampai sekarang lalu jadi bahasa Inggris Al-Quran itu? Kan tidak. Al-Quran tetap bahasa Arab, cuma dibantu terjemahan. Aslinya gak dibuang. Jadi, kalau ada yang salah di dalam terjemahannya, kita bisa nge-cross check. Karena aslinya masih ada, bang. Baik, baik, baik. Misalnya di terjemahannya ada tambahan kurung ya. Kita bisa cross check salahnya karena aslinya masih ada. Gimana cara meng-cross check yang Yunani? Mun aslinya aja sudah gak ada. Yunaninya sudah bahasa yang baru. Bahasa kedua itu. Baik. You understand? Baik, 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 Pak Ustadz. Yes, you must study hard. Ya. Ibarat. Berarti maksud Pak Ustadz itu di situ ada ini ya. Cacat maksud Pak Ustadz ya. Nggak bisa, mas. Sudah, Nggak bisa. Akhirnya setiap abad beda, mas. Markus 16. Awalnya cuma 8 ayat. Di abad keempat nih, awalnya 8 ayat di dalam Kodeks Sinaiticus. Dan sebelumnya Kodeks Vaticanus. Kodeks ini dianggap yang terlengkap yang keluar di abad keempat. Masih 8 ayat. Di tahun 2026, Markus 16 sudah jadi 20 ayat. Mereka mengatakan, kalau ditanyakan nih, oh kan ada manuskrip yang lain yang saling melengkapi. Sekarang saya tanya, siapa penulisnya? Bisa dipercaya nggak? Kira-kira dia ahli nggak dalam penulisan Bible? Menyaksikan nggak dalam kejadiannya? Kalau tidak tahu, Kodeks Sinaiticus penulisnya siapa? Kodeks Vaticanus siapa penulisnya? Yang merangkumnya siapa? Kalau memang ditambahi jadi 20 ayat, siapa penulisnya? Kalau kita lengkap, bang. Al-Quran turun, Rasulullah dengan kecerdasannya langsung mengangkat kutab, langsung mengangkat sekretaris. Siapa sekretaris Rasulullah? Salah satunya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang kecerdasannya di atas rata-rata, saudara. Sayyidina Ali. Siapa lagi? Salah satunya sahabat Abu Muawiyah bin Abi Sufyan. Cerdas. Begitu. Jadi ketika datang, langsung Rasulullah ngangkat sekretaris, tertulis, termaktub, tercatat, terpublikasikan saat itu. Dan tidak ada yang mengingkari sampai sekarang. Bible di abad keempat masih 8. Katanya setelah abad 2026, setelah tahun 2026, tambahannya diambilkan dari kodeks yang lain. Sekarang saya nanya, penulisnya siapa, Mas? Bisa dipercaya nggak penulisnya? Kalau nggak bisa dipercaya, kata oh, nggak penting penulis, yang penting Roh Kudus. Apa bedanya saya nemu kertas di tong sampah lalu saya mengatakan ini juga ada Roh Kudusnya? Gimana cara membedakan bohong dan jujur? baik. Begitu, saudara. Oke, meskipun begini ya Pak Ustadz, meskipun kalau saya sanggah sedikit Pak Ustadz ya, meskipun dalam sanggah, jangan sedikit, sanggah yang banyak, nggak apa-apa. Iya ya Pak Ustadz, meskipun begini Pak Ustadz, meskipun tanggapan Pak Ustadz tadi jawabannya terdapat kitab Bible itu begini dan begini, meskipun sejarah pun bagaimana, kalau sejarah kan mencatat juga nih Pak Ustadz bahwa itu disalib, bagaimana Pak Ustadz? Itu Mas ya bagaimana Pak Ustadz? Salib ya, kita bahas salib ya. Ya maksudnya kan gini Pak Ustadz, kan di dalam Quran kan tidak mencatat nih, di dalam Kristenan mencatat, dan itu kan maksudnya aku kan mencari tahu nih Pak Ustadz. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat begitu Pak Ustadz, yang selalu menjadi perdebatan atau perdiskusian panjang lah ini kan Pak Ustadz. Nah, makanya saya tanyakan aja sama Pak Ustadz, sekaligus saya belajar gitu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Baik. Salib kita buktikan Quran apa Bible yang benar. Saya pakai bahasa simpel biar sampean masuk gitu loh. Baik. Gini Mas, ulama kita namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi, mengatakan
inna tawaturon nasara yaqtadi inna tawaturon nasara, kemutawatiran kabar dari orang-orang Nasrani, tantahi ila aqwamin qalilin, hanya sampai kepada beberapa orang yang sedikit, yang mana bisa jadi mereka itu berbohong. Maksudnya apa? Begini, Al-Quran di dalam ayat surah An-Nisa dengan tegas mengatakan wa ma qataluhu yakinan, mereka sebenarnya nggak yakin sedang membunuh Isa. Quran nih, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, mereka mengatakan sih bunuh Isa putra Maryam, padahal wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, padahal mereka sebenarnya nggak ngebunuh. Wa ma qataluhu yakinan, mereka nggak yakin sebenarnya. Dan ulama kita setelah mencek kemutawatiran Bible, riwayat dari Bible, kisah-kisah dari para pendiri Bible, para tokoh Bible, itu ternyata juga berbeda pendapat. Bayangkan, kalau memang ditulis sejarah, seharusnya tidak boleh berbeda pendapat, Mas. Di dalam Bible namanya Basilides, abad kedua. Injil Basilides, namanya Injil Basilides, abad kedua. Yang disalib ternyata bukan Yesus. Satu. Kok bisa? Pada Bible yang lain, Injil yang lain, seperti yang nggak diterima nih sama teman-teman Kristen nih, namanya Injil Barnaba, atau kata kita Injil Barnabas, gak diterima karena mengatakan Yesus gak disalib. Minimal bang, kok bisa berbeda pendapat? Katanya ditulis sejarah. Itu. Ini dari Kristen sendiri ya, bukan dari kita ya, dari Kristen sendiri nih. Injil Basilides mengatakan, Injil abad kedua, yang disalib bukan Yesus. Barnabas, meskipun ditolak, anggaplah ini kitab sesat, tapi dari kalangan Kristen sendiri yang menolak ini, meskipun sesat ya. Bukan dari kalangan Islam yang mempermasalahkan. Nah, di zaman saat ini, sampai sekarang, saya bertanya kepada teman-teman, siapa yang menyaksikan dari murid-murid Yesus tentang Yesus langsung disalib ketika itu? Siapa? Saya pengen tahu. Sebutkan satu saja murid Yesus yang menyaksikan penyaliban. Mereka akan mengatakan memang murid Yesus kabur semua. Tapi ada yang melihat dari jarak jauh, namanya Yohanes. Ada yang mengatakan Maria. Ada yang mengatakan begini, melihat dari jauh. Bayangkan, melihat dari jauh. Nah, pertanyaannya Mas, kalau mereka melihat dari jauh, ya, pertanyaannya, kalau mereka melihat dari jauh, eksekusi itu kenapa berbeda pendapat antara Yohanes dengan Markus? Markus mengatakan disalib jam 12 siang. Yohanes mengatakan disalib jam 9 pagi. Ini penulisnya nih. Bayangkan. Penulisnya berbeda pendapat. Kata Yohanes jam 9 pagi sudah selesai. Kata Markus jam 12 siang masih sidang, belum disalib. Ini yang berbeda bukan saya ya. Bukan saya. Quran cukup simpel mengatakan, sudahlah, kalian nggak yakin kok sedang membunuh Yesus. Nggak yakin kalian itu. Saya yakin Yesus nggak disalib karena saya percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Ya Bapak, kalau kiranya kehendakmu demikian, agar berjalan semuanya sesuai kehendakmu. Berjalanlah semua sesuai kehendakmu, kata Yesus nih. Tuhan dalam perjanjian lama seharusnya sama dengan Tuhan perjanjian baru. Seharusnya sama kan? Tidak boleh beda kan? Masa ada Tuhan senior, Tuhan junior? Kan nggak ada kan? Nah, di dalam perjanjian lama dikatakan doa orang soleh tidak pernah ditolak. Doa orang soleh tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Yesus orang soleh bukan? Orang soleh kan? Dia orang terbaik kan? Herannya ketika Yesus dikatakan sebagai firman Tuhan dan bagian dari Tuhan, dia teriak bang, ya Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Katanya dia bagian dari aku. Kok dia meninggalkan aku? Gimana ceritanya? Katanya Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Katanya, pakai ayat Yohanes nih, daging itu telah menjadi manusia.
firman itu telah menjadi daging, kata Yohanes. Tapi kok bisa Yesus mengatakan, ilahi ilahi lima taroktani, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku? Dari kemarin kemana? Katanya dari kemarin kamu sudah firman Tuhan, katanya dari kemarin kamu bagian dari Tuhan, katanya dari kemarin kamu satu hakikat sama Tuhan, katanya kamu dari kemarin itu ketika melakukan mujizat itu bagian Tuhan dari diri kamu. Lu kok bilang aku kan, engkau kok meninggalkan aku? Seolah-olah ada sesuatu yang terlepas antara keduanya. Padahal dari kemarin tidak pernah terlepas. Percaya kalau itu yang disalib Yesus? Gak percaya bang. Wan Tuhan sendiri sudah mengatakan orang soleh doanya tidak akan ditolak. Dan Yesus adalah orang yang paling soleh saat itu. Tidak ada yang lebih soleh daripada Yesus ketika itu. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Yesus ketika itu. Dialah sang pengajar. Kok malah berteriak kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau saya tukang mabuk, tukang pezina, na'udzubillah, mengatakan seperti itu, maklum mas. Ya Allah, kenapa engkau meninggalkan saya ya Allah? Saya memang banyak dosa tapi ampuni. Masuk akal. Ini yang ngomong Nabi bang. Yang dari kemarin dikira firman Tuhan yang telah menjadi daging itu adalah bagian dari Tuhan katanya. Kok ditinggalkan? Dibantah oleh lisan Yesus. Pemahaman teman-teman Kristen semuanya itu. Seperti itu. Makanya Al-Quran santai. Kamu lo gak yakin kalau sedang membunuh Yesus? Akhirnya muncul Injil Basilides, muncul Injil Barnaba, muncul perbedaan jam penyalipan Yesus. Yohanes mengatakan jam 9 telah selesai, Markus mengatakan jam 12 masih sidang. Bayangkan. Dahsyat Al-Quran itu mengatakan sesimpel itu. Dahsyat bang. Terjadi nggak? Terjadi saudara. Terjadi. Tapi yang menurunkan jasad itu Yusuf Arimatia ya Pak Ustadz ya kalau aku nggak salah ya kan? Gimana? Yang menurunkan jasad waktu Yesus disalib kan Yusuf Arimatia kan? Artinya pernah ada percakapan nih Pak Ustadz dengan Yusuf Arimatia waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Nah, itu gimana kalau tanggapan Pak Ustadz? Meskipun memang kita ada perkataan kita nanya sekarang, yang menulis cerita itu siapa dan dapat dari mana? Konsep Al-Quran, kitab suci itu harus diketahui siapa penulisnya, dia dapat kabarnya dari mana. Dan yang mengabarkan harus orang terpelajar, orang jujur, orang cerdasnya di atas rata-rata, orang bukan pelaku dosa. Kalau dia, Lukas misalnya, Lukas nih bilang, katanya Yesus adalah anak Yusuf, Yusuf anak Eli. Saya nanya, kata siapa? Sebutkan satu saja orang namanya. Kata siapa? Gak ada nih, gak ada, fiktif nih. Hanya kata-katanya. Ya bukan ayat suci, itu namanya koran itu, koran. Menurut News TV, Rocky Gerung begini. Menurut News TV, misalnya. Apa bedanya sama kabar berita burung? Kalau Al-Quran mengatakan atau hadis mengatakan Rasulullah mendapatkan ayat pertama adalah surah Al-Alaq. Kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah, langsung istrinya. Sayyidah Aisyah mengabarkan kepada siapa? Kepada muridnya sampai kepada Imam Bukhari yang kita baca saat ini di tahun 2026. Jelas gak fiktif orangnya. Gak fiktif. Sampai cari hadis 1000 hadis sahih. 1000 hadis sahih. Tanyakan kepada kami yang belajar sanad keilmuan hadis, ini taunya dari mana nih? Kok bisa Rasulullah begini? Saya sebutkan dari 1 sampai kepada Rasulullah SAW. Kita bisa. Misalnya Lukas bilang, katanya dia anak Yusuf. Saya bilang, kata siapa? Coba sebutkan satu saja. Siapa namanya? Bingung saudara. Bingung. Ini agama kok katanya. Agama kok katanya. Kitab suci lagi. Bayangkan. Kalau kitab suci aja pakai level A katanya, gimana umatnya, kan begitu. Gitu. Jadi di awal saya itu selalu mengatakan tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional kecuali hanya Islam. Kecuali hanya Islam. Baik, luar biasa. Ya.
Ya justru begini Pak Ustadz tanggapan saya. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya, luar biasa detail ini Pak Ustadz, sampai terpaku saya mendengarnya. Bukan terpaku di kayu salib Pak Ustadz ya. Saya terpaku terdiam saya. Maksudnya menyimak saya, menyimak sangat dalam begitu Pak Ustadz. Artinya dengan niat pengen tahu, belajar, tanggapan dari Pak Ustadz bagaimana. Jadi kalau Pak Ustadz katakan Islam itu menggunakan akal tadi ya Pak Ustadz ya. Nah, itu saya juga pengen belajar nih dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan siapapun. Kan wajar kalau saya banyak pengen tahu kan Pak Ustadz, wajar bener nggak Pak Ustadz? Wajar. Wajar. Nah jadi makanya mungkin ke depannya Pak Ustadz saya akan gali lagi, akan kaji lagi apakah sudah benar ini yang saya pahami saat ini dan saya yakini saat ini, apakah sudah benar, apakah ada lagi nih penutup yang lebih baik seperti yang disampaikan Pak Ustadz adalah Islam begitu. Begitu Pak Ustadz. Membuktikan Tuhan saja Bang ya, membuktikan Tuhan siapa yang benar, kan semua Tuhan mengaku kan kalau Tuhan inilah yang menciptakan seluruh dunia, kan sama-sama ngaku nih. Kata teman-teman Kristen yang menciptakan langit bumi Allah, Yesus, kata kita Allah, ya. Kata yang lain ini dan itu. Semuanya kan mengaku bahwa Tuhannya inilah yang menciptakan ini. Ya, pengakuan siapa yang paling benar itu bisa kita membuktikan cukup dengan logika saja. Cukup. Misalnya saya nemu dompet di pinggir jalan. Ada dua orang yang ngaku nih. Satu bilang ini dompet saya, satu bilang ini dompet saya. Kamu percaya sama yang mana? Pasti yang bisa menyebutkan isi dompetnya, betul? Betul. Ada orang ngaku nih, ada orang 4 nih. Coba sebutin isi dompetnya, uangnya berapa, KTP-nya atas nama siapa. Siapa yang paling detail menyebutkan? Ya berarti benar, punya dia. Nah, semua Tuhan mengaku langit dan bumi ciptaannya. Tapi saya pengen tahu, kitab suci mana yang menerangkan tentang ciptaannya secara detail selain Al-Quran? Tidak ada. Makanya di barat sampai sekarang temanya Al-Quran dan sains. Tidak pernah ada Taurat dan sains. Tidak pernah ada perjanjian baru dan sains. Tidak pernah ada Weda dan sains. Selalu temanya Al-Quran dan sains. Siapa yang paling tahu ciptaannya, dialah penciptanya. Siapa yang paling tahu milik dompetnya, dialah sang pemiliknya. Al-Quran, dari manusia menjadi mudghah, dari manusia menjadi cairan, sampai menjadi daging, sampai ada tulangnya, sampai bentuk manusia, ada penciptaan langit dan bumi, ada. Bahkan kata Allah, bi ghairi amadin kama tarawnaha, aku menciptakan langit sebagaimana yang kalian lihat, tanpa ada tiang tapi tetap tegak di atas. Bible bilang tiang ada langit, bayangkan. Langit yang bergoyang-goyang, kata Bible. Langit dengan tiangnya yang bergoyang-goyang. Allah jelas saja, bi ghairi amadin kama tarawnaha, aku menciptakan langit seperti yang kamu lihat, tetap ada di atas tanpa tiang satupun. Jelas. Makanya yang dibahas oleh para ahli sains selalu Al-Quran. Tidak pernah membahas yang lain. The Bible and Science, nggak ada. Perjanjian Lama dan Sains, Yohanes dan Sains, apalagi. Tapi selalu Al-Quran dan Sains. Kalau kita contohkan dompet tadi, siapa yang bisa menyebutkan isi dompet, maka dialah sang pemiliknya. Maka saya mengatakan, siapa yang paling paham tentang ciptaannya, dialah sang penciptanya. Begitu. Semudah itu sebenarnya. Baik Pak Ustadz. Maksudnya begini Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz, siapa yang paling memahami kalau dengan contoh Pak Ustadz tadi mengenai dompet, betul. Maksud saya gini Pak Ustadz, dengan informasi atau ilmu yang Pak Ustadz berikan malam ini kan itu jadi bahan saya juga untuk makin belajar kan Pak Ustadz. Apakah benar nih kata Pak Ustadz Mus M. Kante seperti ini, Pak Ustadz Yusuf PI seperti ini, Bang Loding seperti ini. Nah, itu kan perlu saya pelajari untuk benar-benar saya pahami begitu kan Pak Ustadz, supaya kan fondasinya benar-benar kuat nih. Nah, ya benar nggak Pak Ustadz? Nah, jadi kalau memang sudah fix nanti, oh ternyata benar nih.
Oh, ternyata setelah saya pelajari dan saya cari tahu sendiri, oh ternyata bener. Nah, itu kan lebih gimana ya, menjadi pengalaman pribadi gitu maksudnya Pak Ustadz, lebih kokoh maksudnya kan. Nah, jadi kalau seandainya ke depan itu fight, oh tidak mungkin tergoyahkan Pak Ustadz. Nah, beda halnya kalau saya itu cuman apa ya, oh mendengar ini mudah apa terombang-ambing gitu Pak Ustadz, kan itu kurang pas menurut saya Pak Ustadz. Nah, jadi terima kasih Pak Ustadz untuk penyampaiannya. Memang banyak hal yang masih perlu saya pelajari mengenai keyakinan saya yang saya yakini saat ini, dan juga hal-hal yang diberikan, hal-hal baru lah yang diberikan oleh Pak Ustadz, perbandingan-perbandingan yang memang secara logis sulit untuk dibantah gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Mas Loding dan Ustadz Yusuf PI, karena tanpa mereka ini kewajiban untuk membantah syubhat-syubhat lewat TikTok itu tidak terpenuhi. Jadi teman-teman, berdakwah menjawab tuduhan orang-orang yang menghina Islam itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sama seperti kita mensolati mayit. Kalau sudah ada satu yang mensolati, maka gugur dosanya yang lain. Nah, berdiskusi dan menjawab fitnah-fitnah orang kafir ini hukumnya fardu kifayah, harus ada. Saya tidak bisa istiqomah seperti teman-teman yang lain, saya tidak bisa, karena saya di rumah ada pesantren, harus ada santri juga, saya punya kewajiban ngajar juga. Jadi saya bersyukur ada teman-teman seperti Mas Pesloding, ada Ustadz Yusuf, ini saya bersyukur karena menggugurkan kewajiban saya untuk menjawab mereka. Ya, kadang-kadang saja saya main ke sini, kadang-kadang hanya ingin saling menyapa dan saling support, meskipun saya tidak selalu hadir, yang penting doanya selalu hadir agar teman-teman Islam terus ya'lu wa la yu'la alaih li'i'la'i kalimatillah. Tujuannya mengagungkan agama Allah. Karena kalau kita hidup di zaman Nabi belum tentu kita ikut perang. Kalau kita hidup di zaman Musa belum tentu mau berjuang. Maka dengan fasilitas yang ada sekarang, gunakan sebaik-baiknya. Kalau bukan kita yang mengisi, maka TikTok akan dikuasai oleh mereka yang selalu menghujat Islam. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Major, selamat malam. Selamat malam Ustadz Yusuf. Ustadz Wabi. Ya, gimana? Tadi menarik juga tadi. Katanya saya kecilkan dulu, Ustaz. Saya kecilkan dulu sambil ngerokok ya. Ya, baik. Bang Loding, ada pasienmu, Bang. Coba. Enggak, Sainsnya gimana coba? Major ini santrinya Mas Loding, Major ini santrinya ini. Ya makanya, ada pasienmu tuh, Bang. Cuma mana berani dia main keren, nggak bisa. Nanti sama saya Bang Ustadz Yusuf aja. Nggak mampu dia. Di malam ini aku nggak debat. Malam ini Ustadz Wabi sama Bang Loding. Bang Loding. Bisa, Ucup, nggak bisa. Kenapa? Kamu takut kali sama Bang Loding, kenapa? Di Komal aku datangin aja, mana mau pasukannya langsung main report. Oh. Dia nggak mau, dia diskusi sama saya. Tahu dia bakal mencret. Aduh. Kalau nggak bukan sama Bang Loding, sama siapa lagi kau? Ya kita dua lah, Ustaz Yusuf. Ogah sama lu. Tadi katanya ada sains gitu. Ya. Kalau memang apa yang dilakukan oleh sang pencipta itu bisa dijangkau oleh pikiran manusia, berarti itu bukan maha kuasa dong. Sains gitu. Bisa, terus berarti kalau kita mau memahami Tuhan ini, berarti kita harus memahami Tuhan ini harus pakai logika. Kalau memang sains bisa menentukan caranya Tuhan menciptakan manusia itu bagaimana, coba. Sains apa Jor. Open cam dulu lah kau nih. Ya Bang Major. Kalau enggak ku tendang kau. Bang Major, maksudnya ya kondusif aja Bang Major. Maaf Bang Major ya. Iya, dia begini Bang Adrian, dia suka ngamuk-ngamuk di setiap komal. Dia suka ngamuk-ngamuk sekali. Framing kau begitu orangnya. Kau memang kau standar kualitas memang kau tahu, jadi makanya kau nggak mau naikin saya di komalmu. Jadi kau cari oten-otennya oten-otennya Coba Bang Adrian.
dengar, Bang Adrian. Bagaimana saya bisa mau diskusi sama dia? Dia mengatakan di Kristen itu ada dua Tuhan. Tuhan Maha Pencipta sama Tuhan Juru Selamat. Baik. Coba bagaimana itu? Oke, kita gali dulu, kita gali dulu pemahamannya Ustaz Ucup. Oke. Menurut Ustaz Ucup, apa yang Anda pahami dengan kata Tuhan, Ustaz Ucup? Silakan. Saya nggak debat malam ini, nggak ada tanya jawab soal saya. Sangat. Jadi ya siapa lagi mau ditanya? Anda sekelas Ustaz masa nggak bisa ditanya? Saya sama Bang Loding lah. Nanti dibilang Masuk keroyokan. angin dia. Nanti Tuhan pencipta, di mana datanya tidak ada. Pasti bilang Tuhan itu pencipta. Kalau memang ada Al-Quran mengatakan Tuhan pencipta, surah berapa ke berapa, malam ini saya pindah agama, ayo. Kalau ada kata Tuhan dalam Al-Quran, katakan Tuhan pencipta, ayo. Coba tantangannya. Tuhan ya. Nah, pusing kan? Itu yang saya takutkan. Udah mulai dia, udah mulai putih rambutnya kan udah. Jadi cara kita beginilah dia, Bang Adrian. Soalnya ya memang pusing, makanya kau nggak mau nekan saya di Komalmo. Pusing, bakal pusing kau ngadapin saya. Kata Tuhan itu kita harus seragamkan dulu pemahaman kita kalau kita mau bahas kata Tuhan. Tuhan menurut dalam keimanan Kristen itu menurut pada Adonai, Kurios, tunjungan. Ya, kalian selalu membawakan di Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu siapa? Ya Allah itu sendiri sang sumber. Allah itulah sang sembahan. Allah itu dari bahasa Semitik. Tuhan langit dan bumi. Berarti pemilik atau penguasa langit dan bumi. terus Yesus Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ini kita penguasa. Kan diberi berarti ada dua Tuhan. Dulu. Di Matius 28 ayat 19. Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau dia sudah diberi kuasa, siapa yang memberi? Ya, siapa yang memberi? Allah Bapa sang sumber yang roh. Yang menerima siapa? Yesus, manusianya Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Sama-sama Tuhan. Nah, sama-sama Tuhan. Iya. Silakan, Adrian. Masih mau? Sama-sama penguasa, iya. Sama-sama Tuhan. Sekarang ini, sama. Dengarkan dulu. Antara kepala negara dan Pak Prabowo, siapa di situ pemimpin? Siapa presiden? Kepala negara dan Pak Prabowo, siapa presiden? Pusing kan? Kepala negara sama Pak Prabowo itu kan sama. Sama. Sama-sama presiden. Berarti Yesus sama Bapa, berarti Yesus sama Allah, Yesus sama Elohim sama. Prabowo itu sudah diembankan jabatan presiden, sudah dilantik menjadi. Iya, berarti Yesus, iya berarti Yesus sama Elohim sama. Elohim itu apa? Apa itu Elohim? Itu merujuk kata Allah, sang Ya sembah. Allah, ilaha illallah. Elohim itu Eloah, Elohim. Berarti Yesus sama berarti Yesus sama Bapa sama apa beda? Bapa beda dengan Yesus. Bapa itu roh. Ya sudah, antara Yesus sama Bapa siapa? Antara Yesus sama Bapa siapa yang Tuhan? Sama-sama Tuhan. Nah, Kepala negara dan Pak Prabowo siapa presiden? Bagaimana? Adrian. Antara kepala negara dan Pak Prabowo siapa presiden? Jawab dulu. Iya, sabar. Tahan dulu. Nah, inilah Adrian. Seperti Ini itu, kalau sebenarnya kan kau dari tahu, karena pencerahan kata Tuhan itu sabar. selamat, Iya, kita sabar. Iya, sabar. Inilah Adrian. Dari sabar gantian Major. Inilah dari tadi Ustadz Wafi memberikan pencerahan kepadamu, langsung Allah membuktikan. Ini Allah mendatangkan Major ini supaya mau Adrian buktikan bahwa jangan lama-lama lagi di Oten. Nanti jadi seperti Major. Dua-dua Tuhan. Kamu mau dibilang Tuhan dua? Ini bukti. Coba. Coba Adrian, coba sabar Major. Coba sabar Major, sabar Adrian dulu. Kau itu ilmumu itu kau main-main adu domba. Kau itu main-main ini. Sengaja Oten sama Oten kau laga. Kau bawa ini. Itu ilmumu. Siapa suruh jadi domba? Makanya kita adu kan. Coba jangan jadi domba. Ya, kita dua diskusi, ayo. Kita dua diskusi. Iya, gini. Iya. Silakan coba. Coba Adrian jadi saksi ya. Adrian penengah ya. Silakan. Baik, silakan. Oke. Coba bagaimana tanggapan kamu? Baik, Oke. Di saat kau mengatakan Allah itu Esa, apanya Allah yang Esa? Silakan. Ya gini mau Major, sebelum Bang Loding jawab, ini minta maaf sama Bang Major. Nah, maksudnya gini,
supaya Iya, diskusi, ingatkan dia bang. supaya diskusi enak ya kan, kan lebih mudah nih. Nah, mungkin ya Pak Ini kok Major jadi yang nasihatin orang kau dulu ngadapin mereka, bisa nggak kau? Aduh, Jordi. Suruh Kau lah harus dia. menasihati, kau ngadapin mereka ngomong kau kacau melulu, kau. Major, ya Major. ya maksudnya gini Pak Major, Kau maksudnya aku kalau mau butuh kita nasihatmu, kau mampu gak ngadapin mereka? mampu aja kok, aman-aman aja Pak Major. Ya aman-aman kalau kau dikadalin kau kan. Coba Jangan kau tengok ngomong- si Loding, mampu gak dia? Di saat dikatakan Allah itu, apanya Allah yang esa, gabling. Ya Apanya yang esa? maksudnya cara Pak Major, Keberadaannya maksudnya cara namanya, dialog Pak Major itu jangan atau gitu. apanya? Udah gelisah dia, udah. Nggak sanggup Pak. Gelisah dia. Gelisah dia. Jadi begini orangnya. Gitu. Maksudnya Kan? kondusif lah Pak Major, kondusif. Mohon maaf Pak Major. Dia kalau bertanya tentang Islam dia pakai logika. Begitu ditanya agamanya langsung logila. Pura-pura gila dia langsung. Oh jadi begini. Ya memang iya kan, kalau mengatakan orang berakal, orang berpikir harus dengan akal. Ya dengan akal, makanya kunci dengan akal. Masuk akal gak kau menjawabnya nanti kan itu. Kalau memang kau mengatakan kau orang berakal, buktikan dengan berakal. Kalau dikatakan esa, apanya yang esa yang kita tuhankan? Udah. Jangan dipaksakan itu. Nanti aduh ya ampun. Oh, mungkin sudah gayanya gitu Bang Loding, mungkin ya disalah Bang Loding dengan sabar menjawab. Iya, dia memang gayanya memang begitu. Ngapain Ya. kangkung-kangkung Memang genjer gayanya kau? memang Udah, begitu. kau duduk di bawah. Coba, iya sabar dulu Major. Iya gantian dulu, sabar dulu Major. Coba ini Adrian ya, kita pakai akal sehat karena Major tadi bilang pakai akal sehat. Adrian punya Bible di situ, Adrian ada kan Bible kan? Ada Bang di kamar Bang. Oke, coba Adrian baca Matius 11:25. Ini jangan kita ikut Bapak Pendeta, jangan kita ikut Major. Kita ikut Yesus saja. Karena Kristen adalah pengikut Kristus kan. Coba baca Matius 11:25. Apa bunyinya Adrian? Sebentar, saya ambil dulu Bang ya. Bentar Bang. Oke, siap. Kalau ikut Nah Major, ini sesat lah. Major. Iya, sesat kalau ikut Major. Enggak, kau itu kau Ditanya tarik, pula apanya Allah yang Esa. Cari saja di Google, sudah ada di Google. Emang itu trikmu. Kau cari Kristen, nanti kau laga-laga Kristen. Aku udah paham cara permainanmu di. Sudah. Kau ini kenapa marah-marah? Banyak jemaatmu yang hilang. Santai dulu, nanti kita bagi hasil di belakang. Ya. Kalau sekarang udah pingsan Pak Lobo sampai mau banting handphone, udah sanggup lagi. Banting nih handphone katanya, udah sanggup lagi. Oke, sudah Bang Adrian, lihat Bang Adrian. Ya. Coba Bang Adrian baca Matius 11:25. Sabar Bang ya. Sabar Pak Major, sabar ya. Saya kan mungkin pengetahuannya di bawah Pak dinasihati Major. oleh jemaat. Mohon maaf Pak Major. Iya, betul. Matius Bang. Iya, Matius 11:25. 5 tahun kemudian. Oke Bang. Itu aja gak hafal. Sabar, Bagaimana kan dia kau lagi cari. formal? Ya sebentar Pak Major. Sebentar Matius saya 25 ya. 11:25. Gak hafal Iya. kau itu. Pada waktu Aku bersyukur itu, kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa di situ pencipta? Itu mau dibawa Ya, si Lodi. sabar. Iya, iya. Sabar. Coba Sebentar, baca, Pak Major ya. Adrian. Kita baca dulu ya ayatnya ya. Nah, ini terjemahan yang baru nih, Bang Uding Alkitab ini ya. Pada Oh, waktu terjemahan itu, baru dia Bang Major. pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di situ Yesus mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi Yesus yang mengatakan, betul Adrian? Betul Bang. Ya, Yesus mengatakan siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa. Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus Tuhan di mana? Belum Tuhan Bang.
Belum Tuhan, Major. Belum Tuhan. Harus makan rumput berapa banyak buat Ya, gini. Pasti Yesus bukan Tuhan. Enggak, Belum gini, Pak dilantik Major. mungkin itu. Belum dilantik Enggak. itu Bang Loding. Gini, Pak Makanya Ustadz. kau kalau sudah ada ilmu, mending kau Pak turun Yusuf. di bawah dulu, kau bani taping. Kau tunggu doang gak ada ilmu. Orang lagi Enggak. belajar, dia lagi belajar loh. Enggak. Tuhan itu apa? Dia lagi belajar apa kesian. pemahaman dengan kata Tuhan? Iya, sabar dulu Pak Major ya. Ini kan aku punya alasan ya, kan pernah aku bilang sama Bang Loding kan. Iya, betul. Pernah Iya, aku sampaikan sama Bang Loding, mungkin Pak Yusuf juga belum tahu nih. Ya gini sih Doli, caranya gini, Kristen sama Kristen dilaga karena ada Kristen botol dinaikkan dia. Dilaga sama itu caranya kalau saya laku nggak bisa dia. Biarkan dia dulu, kesian dia, biarkan. Silakan abangku, silakan. Iya, maksudnya gini Pak Major. Nah, terserah Pak Major mau anggap benar atau salah, kan juga saya juga yang tanggung ya kan. Cuman kan di sini kan kita mau diskusi Pak Major. Nah, kalaupun saya salah nanti kan bisa Pak Major kasih tahu, bukan begitu. Naik, koinmu udah naik, koinmu udah naik, udah nambah koinmu. Nah, dia fokus di koin. Bang. Itu udah naik 2 itu tambah Susah, dari Major. 2.